Yang kami hormati Bapak Camat Kaliangat, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Danramil Kaliangat, yang kami hormati BPD Kabupaten Sumeneb yang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati para tokoh, para ahli undangan, Ketua RT, kelompok wanita, serta undangan yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di balai desa Kertasadap, yaitu dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021. Kami selaku pejabat kepala desa menyampaikan terima kasih atas kehadiran kepada Bapak Ibu terundang pada malam hari ini. Maksud dan tujuan diadakan sosialisasi ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber yang kami hormati pemerintah Kecamatan Kaliangat, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek yang mewakili, yang kami hormati pejabat kepala desa Kertasadap beserta seluruh perangkat desa, kasih pemerintahan Kabupaten Kaliangat, narasumber, Bapak Ibu dan Dinas PRT, Kabupaten Kaliangat, diwakili oleh Kasultan dan desa ya Pak ya. Ya, administrasi desa. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segala kesempatan yang diberikan, mohon izin saja. Yang saya hormati Bapak PLT-nya Kaliangat yang dalam hal ini beliau juga sebagai camat kota. Yang saya hormati Bapak Danramil atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang saya hormati juga Bapak PJ Kades Kertasadap. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ketua BPD Desa Kertasadap. Alhamdulillah saya bisa hadir di Balai Desa Kertasadap ini. Perlu saya sampaikan sebenarnya, baik untuk menyingkat waktu, saya akan mulai saja terkait dengan materi yang akan disampaikan. Sebagaimana yang disampaikan Pak Camat tadi, Camat meminta untuk memberikan materi terkait dengan tahapan atau menegaskan secara teknis. Saya akan memaparkan sebagaimana yang akan saya lamakan untuk pergub itu bisa ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu pendaftaran dan pencatatan pemilih tambahan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Pendaftaran pemilih tambahan ketika ada warga masyarakat yang belum terdaftar, silakan dilaporkan ke panitia untuk dicatat di
daftar pemilih tambahan, termasuk juga data yang dari kementerian tadi yang kalau memang itu ada perbedaan, ada selisih. Pendataan ini tanggalnya sudah jelas juga, Pak. Ini sudah dilengkapi tanggal. Sebenarnya ini saya apa istilahnya mengikuti apa yang ada di SK Bupati. Di tahapan pencalonan ini ada penjaringan. Pada saat penjaringan yaitu pengumuman dan pendaftaran bakal calon selama 9 hari terhitung mulai 9 April kalau di jadwal tahapannya. Kemudian ada perpanjangan pendaftaran ketika yang mendaftar itu cuma 1 orang, itu ada kurang dari 2, bahasanya diperlukan kurang dari 2, itu dilakukan perpanjangan pendaftaran, artinya dibuka pendaftaran yang kedua itu selama 20 hari. Selanjutnya yaitu pada tahap penyaringan. Pada tahap penyaringan ini akan dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi penetapan dan pengumuman nama calon. Jadi yang akan dilakukan di penyaringan seperti itu, Pak. Dan ketika di sini juga dirinci penelitian dan klarifikasi berkas bakal calon itu selama 7 hari, mulai 24 Mei 2001 sampai dengan 3 Juni 2001. Selanjutnya yaitu pengumuman hasil penelitian untuk meminta masukan dari masyarakat. Jadi nanti diumumkan itu maksudnya agar ada masukan dari masyarakat. Masukan ini akan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan. Kalau memang ada yang perlu perlu diluruskan. Kemudian yaitu berita acara hasil penelitian, dan selanjutnya seleksi tambahan. Seleksi tambahan ini ketika calon yang mendaftar lebih dari 5, maka akan dilakukan seleksi tambahan, akan dilakukan ujian. Dari ujian ini nanti akan diambil 5 orang calon. Makanya ketika lebih dari 5 akan dilakukan seleksi tambahan. Kemudian selanjutnya yaitu penetapan calon kepala desa. Panitia harus mengikuti jadwal ini, Pak. Maksudnya bagaimana seumpama calon yang mendaftar itu tidak lebih dari 5 atau 5, ya tetap penetapannya tetap mengikuti jadwal ini, nunggulah sekiranya, bukan langsung ditetapkan, enggak, tapi sesuai dengan jadwal ini, Pak. Selanjutnya yaitu tahapan pemungutan suara. Di tahapan pemungutan suara ini ada persiapan pelaksanaan pilkades, yaitu dengan melaksanakan musyawarah panitia pemilihan. Pada tahapan ini ada penentuan gambar atau foto
dan lain-lain yang dianggap penting. Setelah hal itu kemudian yaitu penentuan jumlah dan tempat TPS. Jadi penentuan jumlah dan tempat TPS itu setelah ada calon. TPS itu nanti dihitung berdasarkan hak pilih. Karena di Perpu juga diamanatkan bahwa maksimal di setiap TPS itu 500 hak pilih, tidak boleh lebih. Meskipun memang 501 lebih satu saja itu harus sudah 2 TPS. Makanya penentuan jumlah TPS dan tempatnya itu nanti mengikuti jumlah hak pilih. Jumlah TPS-nya mengikuti jumlah hak pilih. Sedangkan tempat TPS-nya itu nanti berdasarkan musyawarah setelah ada calon. Selanjutnya yaitu pembentukan KPPS. KPPS ini baru sekarang ada. Dalam artian kalau pilkada sebelumnya tidak ada KPPS, yang ada pembantu penyelenggara. Tapi karena sekarang masa pandemi, sehingga dibutuhkan KPPS. KPPS ini tugasnya membantu panitia pemilihan dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya, setelah pembentukan KPPS, yaitu pembekalan terhadap KPPS. Jadi ada pembekalannya juga KPPS itu. Kemudian perlu saya sampaikan juga, banyak desa-desa yang bertanya, apa sih tugas KPPS secara detail? Karena kan KPPS ini ada 7 orang. Per orangnya itu tugasnya apa, Pak? Banyak desa yang menanyakan hal seperti itu. Di Perpu memang belum ada, memang belum dijelaskan tugas secara detail tiap person dari anggota KPPS ini. Tapi nantinya akan ada surat ke kecamatan terkait dengan tugas masing-masing anggota KPPS. Surat terkait ini mungkin minggu depan mungkin sudah kami sampaikan ke Pak Camat, yang nantinya Pak Camat akan menindaklanjuti ke kepala desa, ke desa sebagai pedoman bagi KPPS dalam melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu penunjukan saksi, pembuatan undangan dan surat suara, serta penghitungan dan penulisan undangan. Ini menyesuaikan dengan tahapan yang sebelumnya, Pak. Terus selanjutnya itu penghitungan dan penandatanganan surat suara serta memasukkan logistik TPS ke dalam kotak. Jadi surat suara nanti kan dihitung dulu, Pak, dan ditandatangani oleh KPPS nanti. Yang selanjutnya akan dibawa ke TPS setelah dimasukkan ke kotak. Terus yang nomor selanjutnya juga yaitu kampanye. Kampanye itu hanya 3 hari, yaitu tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2021. Begitu juga dengan masa tenang hanya 3 hari juga, mulai tanggal 5 Juli sampai tanggal 7 Juli.
Kemudian pada tahap pemungutan suara, yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2001, yang selanjutnya akan diikuti dengan tahapan laporan KPPS kepada panitia pemilihan. Selanjutnya lagi yaitu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menetapkan calon terpilih. Ini di tahapan pemungutan suara, kemudian tahap penetapan. Tahap penetapan yaitu laporan panitia pemilihan kepada DPD tentang hasil penetapan calon terpilih, laporan dan usul pengesahan pelantikan oleh usul pelantikan oleh DPD kepada bupati. Kemudian yaitu pengesahan calon terpilih oleh bupati. Setelah ada pengusulan dari DPD, maka bupati akan mengesahkan calon terpilih baru. Terus selanjutnya yaitu pembubaran panitia pemilihan oleh DPD. Kemudian paling lambat tanggal 26 Oktober yaitu pelantikan kepala desa terpilih oleh bupati. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin ketika saya tidak bisa menjawab, seumpama saya tidak bisa menjawab, saya akan sampaikan ke Pak Kabit nanti, dan mungkin Pak Kabit yang akan memberikan penjelasan yang lebih detail. Silakan Pak kalau mau bertanya. Saya mau berbagi berdasarkan informasi rencananya pembentukan panitia itu akan dilaksanakan malam Senin, Maka sebelum malam Senin, mumpung kami di sini bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, saya perlu menjelaskan teknis pelaksanaannya, Pak, ya, terkait dengan pembentukan panitia. Pembentukan panitia itu diatur di pasal 12, pasal 13, dan pasal 68 tadi ya, kalau tidak salah. Jadi kita sepakat dari tim kabupaten sepakat memang di dalam pergub itu ada dua versi, ada versi normal dan ada versi zona masa pandemi. Kita sepakat untuk menggunakan masa pandemi, ya Pak ya. Kita menggunakan masa pandemi. Teknis pelaksanaan pembentukan panitia yang pertama di pasal 12, pembentukan panitia pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka 2 dilaksanakan dengan mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan unsur masyarakat. Di dalam permasalahan ini biasanya yang sering dipermasalahkan kepada kecamatan atau kepada kabupaten, Pak, itu pembentukan panitia kita tidak pernah diundang, ya. Saya tidak pernah diberitahu kenapa langsung terbentuk panitia, ya. Maka perlu kami sampaikan di sini, di dalam pergub yang jelas BPD harus ada. Kami sering menyampaikan BPD harus sesuai dengan quorum. Anggota BPD kita saja ada berapa orang? 9 ya. Maka minimal 5 orang anggota BPD harus ada di dalam quorum, ya. Terus yang kedua, pemerintah desa. Yang dikatakan pemerintah desa di sini adalah kepala desa, sekretaris desa beserta seluruh perangkat desa. Maka pemerintah desa harus mengikuti musyawarah desa. Yang ketiga adalah unsur masyarakat. Unsur masyarakat di sini adalah bisa dari RT, RW, kawan-kawan dan segala macamnya.
silakan. Intinya dari unsur masyarakat itu harus ada diundang dalam forum musyawarah desa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga pemasyarakatan dan unsur masyarakat desa. Jadi saya sering komunikasi dengan PPD. Ibaratnya ini adalah adonan, Pak. Panitia itu seperti ibaratnya adalah adonan. Harus ada telurnya, harus ada tepungnya, dan harus ada airnya, gitu loh, Pak. Kalau tidak ada tepungnya ini bukan jejer, saya beri jejer. Maka panitia itu harus ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur dari perangkat desa. Yang kedua dari lembaga pemasyarakatan desa. Lembaga pemasyarakatan desa di sini berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018 itu terdiri dari RT, RW, PKK, Karang Taruna, lembaga adat desa. Itu adalah lembaga pemasyarakatan desa. Yang ketiga adalah dari unsur masyarakat. Unsur masyarakat di sini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh misalnya tokoh kelompok petani garam, petani dan lain segala macamnya. Silakan. Yang menentukan kelompok itu adalah masyarakat dan forum di dalam musyawarah desa. Komposisinya itu berapa tergantung dari forum di saat melaksanakan musyawarah desa. Maunya dari perangkat itu 3 orang, 4 orang, 5 orang, 1 orang, kira-kira. Yang penting di dalam forum di situ harus ada dari perangkat desa, harus ada dari lembaga pemasyarakatan desa. Lembaga pemasyarakatan desa di sini Pak ada BKK, ada RT, ada RW, ada Karang Taruna. Apakah harus satu-satu? Tidak. Mau dari RT semua, dari BKK semua, dari Karang Taruna semua, maupun ya tokoh unsur masyarakat itu ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh petani. Apakah harus ada semua Pak? Tidak. Yang penting ada itu Pak, ada unsur itu harus ada. Jadi ketiga unsur itu di dalam kepanitiaan yang akan kita bentuk besok lusa itu harus ada 3 unsur itu. Yang ketiga, keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memperhatikan keterwakilan perempuan. Harus ada perempuan di dalam kepanitiaan itu. Kalau tidak ada perempuannya, itu tidak bisa disahkan sebagai panitia. Mau dari mana? Apakah harus dari unsur masyarakat tokoh perempuan? Tidak. Ya, kami sampaikan tidak. Bisa dari unsur perangkat desa, bisa dari unsur lembaga pemasyarakatan desa, atau dari unsur masyarakat. Yang penting di dalam struktur panitia itu harus ada perempuannya. Bisa dipahami ya Pak ya sampai di sini ya. Kalau semua panitia di situ laki-laki semua itu tidak bisa ditetapkan sebagai panitia. Harus ada unsur perempuannya. Yang keempat, syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, sejak penetapan calon kepala desa tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke-1 baik horizontal maupun vertikal. Kita pada saat sekarang kita masih belum menetapkan atau membuka pendaftaran, belum menetapkan calon. Maka baik itu pemerintah desa, BPD, atau forum musyawarah desa, kita masih menganggap semuanya adalah masyarakat desa Kertasarta. Tidak ada calon kepala desa. Di dalam proses pendaftaran itu, pendaftar itu masih bakal calon, bakal calon ya. Kalau dikatakan calon di saat sudah ditetapkan oleh panitia, sudah memenuhi persyaratan baik itu administrasi, dinyatakan lengkap dan sah administrasinya, itu baru ditetapkan sebagai calon kepala desa. Maka bisa ditetapkan calon kepala desa, ada panitia yang punya hubungan baik horizontal maupun vertikal dengan calon kepala desa yang sudah ditetapkan itu, maka panitia tersebut harus mundur atau diberhentikan oleh
panitia bukan di saat mendaftar ya Pak ya. Misalnya panitia ada, ternyata di saat mendaftar ada yang potrakan, karetangan dengan bakal calon. Ini masih bisa sebagai panitia sampai penetapan calon. Karena bakal calon ini masih bisa mundur Pak. Daftar, kaki saya kau udah daftar, ya, daftar sampai ditutup tanggal 21, ya. Ternyata sebelum ditetapkan tanggal 30 April misalnya Pak, saya mundur. Apakah boleh? Boleh saya mundur, karena saya masih belum ditetapkan sebagai calon kepala desa. Ya, di situ Pak. Dalam hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat 4, tidak terpenuhi maka carikan pengganti dari unsur yang sama atau unsur lainnya serta dilaporkan kepada BPD dan tim fasilitasi kecamatan. Jadi kalau misalnya yang punya hubungan satu derajat dan horizontal itu dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, maka penggantinya kalau bisa dari unsur lembaga kemasyarakatan desa. Contoh permasalahan kalau misalnya tidak dilaksanakan Pak, dari perangkat desa dalam struktur kepanitiaan itu cuma satu orang, ternyata punya hubungan satu derajat dan horizontal dengan calon, maka dia mau tidak mau, suka tidak suka harus diberhentikan. Kalau gantinya dari lembaga kemasyarakatan, maka akhirnya panitia itu tidak memenuhi 3 unsur. Maka gantinya yang perangkat itu harus dari perangkat desa juga. Bisa dipahami Pak ya? Setelah panitia pemilihan dibentuk, paling lama 5 hari panitia pemilihan menetapkan lokasi sekretariat panitia. Sekretariat panitia pemilihan bisa di balai desa, bisa di rumah ketua, bisa di mana saja, nilai terserah panitia. Intinya sekretariat itu harus ditetapkan paling lama 5 hari. Nah, tadi sudah disampaikan oleh narasumber bahwa kita ada 2 pembentukan panitia itu ada 2 masa pandemi dan masa normal. Kita sepakati adalah masa pandemi. Berdasarkan data kami bahwa untuk kertas akta DPT-nya kalau tidak salah berapa Pak? 2.800-an. Kalau kita melihat dari pasal 68 itu Pak, coba bisa ditanyakan pasal 68 ini biar ada gambaran Pak untuk dosa-dosa ya. Pasal 68 ini ya, pasal 68 ini silakan dibaca di sini. Pada ayat 1, dalam kondisi bencana non alam coronavirus disease 2019, jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 termasuk dari unsur relawan desa aman COVID-19, yakni perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan. Tadi saya sebutkan harus ada 3 unsur: pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur masyarakat. Ini harus 3 unsur ini harus ada. Ada tambahan lagi, dari 3 unsur itu harus ada tokoh perempuannya, ada unsur perempuannya. Ini ada tambahan lagi karena kita masa pandemi. Ada tambahan lagi di dalam panitia itu selain 3 unsur yang ada, unsur perangkat lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat, unsur perempuan, ada tambahan dari unsur relawan desa aman COVID-19. Jadi dalam kepanitiaan itu harus ada unsur relawan desa aman COVID-19. Kalau dari penjelasannya, perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan. Kita paham sendiri kalau bidang kesehatan itu biasanya bidan desa, perawat desa, atau mahasiswa yang keperawatan atau perawat yang warga desa Kertasate itu bisa masuk dalam kepanitiaan. Tugasnya apa? Adalah memastikan bahwa proses dan tahapan pilkada itu sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau misalnya tidak ada, bagaimana? Kalau tidak ada perawat di sini, tidak ada Pak. Di sini tidak ada perawatnya, tidak bisa. Misalnya desa pernah membentuk tim relawan COVID. Kalau tidak salah Pak ya, tim relawan COVID itu bisa dijadikan sebagai
yang harus terpenuhi di dalam struktur kepanitiaan. Nah, untuk komposisi kepanitiaan, kalau dari hak pilihnya adalah 2.800, kira-kira bisa buka sampai 3.000? Bisa ya Pak? Tapi kalau misalnya di masa pandemi ini, kita pilihnya adalah 2.001 sampai 4.000. Tidak mungkin kan ya Pak sampai 4.000 ya Pak ya? Pas nambus kemarin ada 8.000 ya misalnya. Tidak mungkin ya Pak ya? Jadi kita akan memilih panitia sebanyak yang pertama ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota di sini ditambah 5. Berarti kita akan memilih dan menunjuk 9 orang. Jadi besok lusa kita akan menunjuk 9 orang dari kepanitiaan. Siapa saya pasrahkan kepada peserta musyawarah. 3 unsur itu harus ada. Unsur perempuan harus ada, relawan COVID harus ada. Masalah di dalam kepanitiaan itu harus ada di masing-masing dusun Pak, harus ada dari perwakilan dari dusun. Monggo, kami persilahkan. Itu adalah musyawarah di dalam dinamika di dalam musyawarah desa. Tapi tidak menjadi syarat wajib bahwa setiap dusun itu harus ada perwakilannya di dalam struktur kepanitiaan. Kami kembalikan lagi kepada peserta musyawarah. Untuk lain-lainnya akan kita bahas di lain waktu. Karena kalau teknis itu Pak panjang Pak kita akan panjang. Tapi karena kita besok lusa akan bertemu di dalam forum terkait dengan teknis pembentukan panitia, maka saya mengambil kesempatan untuk bisa menjelaskan teknisnya sehingga Bapak dan Ibu yang ada di sini sudah punya gambaran siapa kira-kira. Syaratnya apa untuk jadi panitia? Saat ini ada yang lupa Pak siapa? Syaratnya apa untuk jadi panitia? Syarat menjadi panitia sama dengan syarat menjadi pemilih. Ya, kalau bukan orang kertas satu, jangan dijadikan panitia. Takutnya muncul Pak. Muncul dari panitia misalnya, muncul dari panitia dari panitia misalnya Pak. Tidak boleh. Jadi harus punya hak pilih di mana itu di desa. Tadi sudah disampaikan, takut ada gambaran itu panitia apa ini lakukan. Sekarang Pak di TPS itu KPPS yang melaksanakan, bukan panitia. Ya, panitia itu menerima berkas, menetapkan calon, menetapkan DPT, menetapkan lokasi TPS, memilih atau memilih KPPS atau menetapkan KPPS. Setelah itu selesai, tidak masuk kepada ranah teknis penghitungan apa enggak. Penghitungannya itu nanti direkam. Itu juga selanjutnya. Ya. KPPS yang akan melakukan pencoblosan di TPS itu adalah KPPS. Ya. Ada yang berbeda. Calon sekarang tidak ada waktu Pak, semua waktu. Ya. Calon hanya diperkenankan datang kepada TPS tempat dia coblos. Setelah itu harus pulang ke rumahnya. Tidak boleh keliling ke TPS. Nanti ada waktunya mungkin Pak ya. Ada waktunya, ada waktunya dari tim pengamanan yang akan mengantarkan ke TPS. Setelah itu pulang. Tidak boleh keliling ke TPS lain. Ya, ini gambaran situasinya nanti Pak. Mungkin ini tambahan dari kami. Kalau memang ada pertanyaan kami persilakan. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tentang hubungan horizontal dan vertikal itu tentang kepanitiaan bagaimana Pak? Itu panitia kalau di BPS apakah perlakuan itu sama? Kalau di BPS iya, di BPS itu saja Pak yang perlu saya tanyakan.
Dan yang kedua, itu mungkin ya ini masih belum masalah teknis saja, tapi perlu kita sampaikan dan juga Bapak perlu juga menjelaskan proses pembentukan KPPS. Nah itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, langsung dijawab atau kita minum? Boleh jawabnya. Terima kasih. Keterkaitan antara tadi yang ditanyakan hubungan petugas KPPS dengan calon. Kalau terbuka itu yang diatur ketika panitia pemilihan ada hubungan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke-1. Kemudian panitia ini tadi kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS syarat lainnya yaitu ini Pak, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-1 baik vertikal maupun horizontal. Sedangkan pembentukan penyelenggara pemungutan suara KPPS itu berasal dari unsur perangkat desa. Yang kedua lembaga kemasyarakatan, dan yang ketiga unsur masyarakat. Sama seperti apa yang disampaikan Pak Camat tadi, artinya unsurnya itu kalau di KPPS dapat berasal Pak, tidak harus maksudnya. Kalau yang panitia itu harus Pak, sudah merupakan keharusan. Ketika syarat lain tidak terpenuhi Pak, maka dicarikan pengganti dari unsur yang sama atau unsur lainnya, serta dilaporkan kepada BPD dan tim fasilitasi kecamatan. Kelompok penyelenggara ini dibentuk nanti berdasarkan musyawarah juga Pak. Artinya tidak jauh berbeda ketika pembentukan panitia pemilihan. Cuma di sini yang membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara yaitu panitia. Saya kira itu Mas. Selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan. Jadi KPPS itu kita urut dari awal pembentukannya dulu ya Pak ya. Ketentuannya adalah 10 hari sebelum hari H panitia membentuk KPPS. Pembentukan KPPS itu dilakukan oleh panitia bersama BPD di dusun masing-masing. Nah, di dusun masing-masing. Syaratnya sama. KPPS itu harus punya hak pilih di dusunnya Pak. Unsurnya sama dengan panitia, dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat. Tapi seperti yang disampaikan oleh narasumber, sifatnya adalah data. Berarti kalau data ini sunnah, mau sunnah nikah dilaksanakan oleh mahkamah, mau dilaksanakan kita apa tak bisa. Kalau sudah 3 unsur ini bisa dilaksanakan, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa dilaksanakan, tidak apa-apa. Contoh misalnya, saya pernah menanyakan kepada BPD, Pak, perangkat ini sifatnya terbatas. Perangkat ini misalnya jumlah perangkat hanya 10 orang. Di dalam kepanitiaan itu yang menjadi panitia ada 5 orang perangkat. Berarti sisa 5 orang. Sementara TPS yang ada itu 15 TPS. Kita dongkok Pak perangkat tertentu di KPPS. Apakah boleh? Boleh. Karena sifatnya adalah dapat.
tidak ada pun perangkat di situ berdasarkan hasil musyawarah di tingkat dusun. Apakah boleh? Boleh. Ya. Apakah berlaku hubungan 1 derajat itu di tingkat KPPS? Berlaku. Karena di saat sudah ada calon, sudah ketahuan Pak, 1 derajat nikah ke atas 1 derajat 1 kali, ke samping 1 kali, ke atas nikah kontra kosong resto, mana nikah samping nikah karetan langsung. Karetan langsung ini tidak diperkenankan. Mana nikah yang bisa. Nah, menantu bukan langsung, bukan 1 derajat. Bukan 1 derajat ya, bukan 1 derajat. Tapi kalau memang mau benar-benar lurus ya kan, lebih baik jangan, kan gitu loh Pak ya, lebih baik jangan, kan gitu Pak, kan lebih baik jangan. Ini kasih kalau 6 bulan lebih apa Pak, lebih berdoa ya, iya Pak. Jadi itu Pak tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan lagi atau pertanyaan lagi Bu? Terima kasih. Dan tadi telah dipaparkan ya bahwa tahapan-tahapan ini mengikuti ada yang berlaku di Bapak dan paketnya pandemi. Dan tadi dijelaskan bahwa ada kampanye. Bentuk kampanye seperti apa yang diperbolehkan dalam masa pandemi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus ini Pak. Kampanye itu biasanya kan melibatkan orang banyak. Padahal di masa pandemi itu ada semacam pembatasan. Artinya kita tidak boleh berkerumun. Ya, seperti itu maksudnya Pak. Sehingga ketika melakukan kampanye yang lebih aman itu kalau menurut saya Pak, kampanye apa ya, semacam pakai postal Pak, selembaran postal itu Pak, banner atau seperti itu, lebih aman seperti itu Pak. Karena kalau mengarahkan massa Pak, ini nantinya kan apa ya, tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Kalau sudah tidak patuh nantinya ini akan ditindak juga kan. Sehingga dari apa namanya kampanye yang dilakukan itu kan maunya istilahnya kampanye itu agar pendukungnya itu banyak, tapi karena menyalahi aturan malah sebaliknya nanti. Jadi harus disesuaikan dengan masa pandemi sekarang ini. Ya paling tidak jangan sampai mengerahkan masa. Cukup dengan menempel itu saja. Itu lebih aman. Saya kira itu Pak. Saya tambahkan lagi ya Pak. Ketentuan kampanye itu diatur dalam pasal 68N. Coba kita tolong ditunjukkan Pak. Pasal 68N. Pada kegiatan kampanye melakukan
kegiatan ketentuan meliputi dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor, kadung lebih beda kali terus serta kegiatan lomba dan olahraga kadung olahraga calon lomba misalnya itu tidak diperkenankan. Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi. Mungkin ada selebaran visi-visinya itu apa, silakan disebar, tidak masalah. Dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi pemanggilan itu bisa dilaksanakan paling banyak 50 orang. Protokol kesehatan ya seperti kegiatan sekarang ini Pak, harus pakai masker, di depan itu ada termogan, ada hand sanitizer, ada sarana cuci tangan, itu harus dilaksanakan. Bagaimana kalau misalnya calon dan panglima tim sukses apa kemudian beda-beda istilahnya ya Pak ya. Kalau di daerah timur kita pantong Pak, kalau di daerah ganjil kan mungkin panglima atau tim sukses ya. Ini tidak dilaksanakan itu, maka ada sanksi yang akan dilaksanakan. Dari teguran lisan, teguran tertulis 1, teguran tertulis 2 sampai kepada diskualifikasi sebagai calon. Ya, kalau misalnya tapi tidak bisa langsung panitia atau tim fasilitasi kecamatan atau tim fasilitasi kabupaten itu langsung mendiskualifikasi, tidak bisa. Tahapan ini harus dilalui dulu. Teguran lisan, teguran tertulis 1, teguran tertulis 2 sampai kepada proses diskualifikasi itu bisa dilaksanakan. Jadi teguran lisan itu kewenangannya panitia, teguran tertulis 1 dan 2 itu kewenangannya tim fasilitasi kecamatan. Tim fasilitasi kecamatan ini camat, kapolsek, Pak dan Ramil ini adalah tim fasilitasi kecamatan. Nanti diskualifikasi ini menjadi kewenangan awalnya dari tim fasilitasi kabupaten. Jadi ini ada sanksinya kalau misalnya di masa kampanye tidak melaksanakan protokol kesehatan. Jadi itu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ini yang terakhir kita pasti malu. Karena ini adalah merupakan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, BPD dan perangkat desa dan pemerintah dalam hal ini bapak-bapak yang di depan. Ada yang perlu saya tanyakan Pak terkait TPS Pak. Bentuk aslinya seperti apa? Kalau misalkan sekarang di dusun Padaku ini ada 2 TPS yang jumlah suaranya lebih dari 500, itu sudah lebih berarti kan 2 TPS Pak. Bentuknya seperti apa? Apa berkumpul atau kanan kiri atau seperti apa? Nah, terus kemudian yang kedua, apa perlu karena sekarang ini Mas Pak belum berakhir, visi dan misi Pak sudah diatur juga Pak di beberapa bupati terkait pelaksanaan ini Pak dan Kades. Visi-visi apa juga diatur di situ Pak? Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian ini mungkin barangkali PR juga bagi Pak Ramil dan dari Kapolsek karena sudah tidak sama Pak budaya kekeluargaan di masyarakat Pak. Ketika ada salah satu calon ini yang sudah calon tetap kepala desa, ini pasti ada yang silaturahmi Pak, angin tahun Pak. Pasti juga Pak, ngumpul itu pasti ngumpul di sini Pak. Apakah ini juga akan berefek samping kepada calon apa yang sesuai dengan apa yang disampaikan pertama tadi bahwa nantinya ada diskualifikasi? Kira-kira seperti apa kita? Yang jelas ini merupakan bukan juga bagi panitia kalau misalkan hal itu juga dilanggar. Mohon pencerahan dari Bapak. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih. Untuk teknik pembentukan TPS itu, jika lebih dari satu, sebaiknya Pak taruh di misalnya satu TPS ada di Timur Lorong, kemudian satunya di Barat Lorong, seperti itu Pak, sehingga tidak terjadi kerumunan besar. Karena kalau dijadikan satu, artinya dua TPS, tapi di satu lapangan, ya sama saja Pak, itu nanti akan berkerumun juga Pak. Makanya untuk menghindari itu sebaiknya dipisah agak jauh seperti itu. Kemudian itu pertanyaan ini mungkin Pak Nyamat atau yang lain. Jadi begini Pak, ketentuan terkait dengan pemilihan kepala desa itu ada dua peraturan yang dijadikan dasar acuan. Yang pertama adalah Pergub nomor 54 tahun 2019 dan Pergub nomor 15 tahun 2021. Ya. Pergub 15 tahun 2021 ini perubahannya Pak. Yang pasal-pasal yang dirubah itu masuk kepada Pergub 15 tahun 2021. Yang berubah adalah terkait dengan TPS di masing-masing dusun karena terkait dengan masa pandemi. Kalau dulu di Pergub 54 tahun 2019 itu TPS-nya atau tempat pemungutan suaranya itu di lapangan itu satu tenda, tapi tendanya itu dibagi dusun-dusun Pak, ya kan? Dibagi dusun-dusun. Nah sekarang karena ketentuan pandemi itu 500, maka harus dipisah di masing-masing dusun. Ada memang Pak, bisa nggak kita tetap di dalam satu lapangan tapi pas jauh-jauh Pak, misalnya lapangan sepak bola bulu palkasa tidak boleh Pak. Jadi tetap di masing-masing dusun. Dan kerumunan itu silakan diantisipasi karena nanti ada rapat penentuan lokasi TPS Pak, nanti Pak. Rapat penentuan lokasi TPS yang akan dilakukan antara panitia dengan para calon. Ya. Kalau misalnya nanti ada kebutuhan, maka panitia akan menentukan lokasi TPS berdasarkan pertimbangan dari Popimka. Kami pernah memfasilitasi Pak, yang satu ingin TPS di selatan, yang satunya ingin di utara. Sama-sama tidak mau mengalah Pak. Dulu tidak ada ketentuan ditentukan oleh panitia melalui fasilitasi Popimka, tapi ketentuannya TPS dimusyawarahkan oleh calon dulu Pak. Sehingga sempat sampai deadlock dulu. Karena calonnya cuma ada dua, suruh pilih itu tidak mau, sama-sama tidak mau mengalah. Akhirnya kita ya sudah, tidak usah ada pilihan, tidak ada TPS. Akhirnya salah satunya mengalah karena punya kalau rumit Pak, silakan Pak. Ini untuk sebuah pilihan berat kayak gitu Pak ya. Kenapa kok ini ada? Karena kita mengantisipasi adanya pemilihan itu, hasil penghitungan itu imbang. Tidak ada di dalam pilkada sekarang itu pemilihan tunggal. Kalau misalnya imbang, kalau misalnya calon itu yang tertinggi itu imbang, ya. Misalnya ada 3 calon, yang satu dapat 1000, yang nomor 2 itu dapat 1000, yang nomor 3 dapat 500 misalnya. Maka ini tidak ada pemilihan ulang. Terus bagaimana cara menentukan pemilihan pemenangnya? Yang dapat menentukan pemenangnya ini adalah calon yang menang di dusun dengan DPT terbanyak. Itulah yang menang. Kalau misalnya Sri tiba, apakah mungkin Pak ada pemilihan kepala desa itu yang selisih cuma 1 suara pernah? Tol itu kalau nggak salah ya, Pak Jata itu Pak nggak selisih 1 suara. Saya kemarin tahun yang lalu di Panitia itu dengan hak pilih 3.500 lebih, selisihnya hanya 7 suara. Berarti kemungkinan untuk imbang itu ada. Jadi kalau misalnya imbang, yang menang adalah
calon yang memenangkan suara di DPT di dusun yang DPT-nya paling banyak. Meskipun calon yang satunya itu menang di 3 dusun, misalnya di sini ada 4 dusun Pak, menang di 3 dusun, sementara yang satu itu hanya menang di 1 dusun, tapi di 1 dusun itu DPT-nya itu paling banyak, maka dia menang. Bisa dipahami ya? Jadi silakan strateginya diatur sendiri, ya. Strateginya diatur sendiri. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya ini Pak bersilaturahmi dan gitu Pak? Apakah boleh? Kami sampaikan boleh, asal tetap dengan protokol kesehatan Pak. Asal dengan protokol kesehatan. Tuan rumah di sana itu bisa ada orang yang datang bersilaturahmi minta nih ada beberapa, ya panitianya ada di sana itu yang menyediakan masker, hand sanitizer, terus sarung cuci tangan, itu harus ada. Itu pun kalau misalnya dilaksanakan sekarang apakah boleh? Kita tidak bisa melarang itu karena mereka masih belum ditetapkan calon. Sanksi itu akan diberikan kepada calon kepala desa. Sanksi diberikan kepada calon kepala desa, bukan kepada warga, bukan kepada warga calon. Sanksi itu akan diberikan kepada calon kepala desa. Apakah boleh? Boleh, kami sampaikan boleh. Kita tidak pernah melarang adanya pemakian, tapi asal dengan protokol kesehatan. Kalau misalnya kita lakukan monitoring ternyata tidak ada yang pakai masker, tidak ada yang bertugas yang menggunakan hand sanitizer, barulah itu akan ada panggilan dari panitia. Selanjutnya kalau mau melaksanakan seperti ini harus kayak gini, protokolnya harus kayak gini. Tidak ditindaklanjuti, maka nanti akan dinaikkan kepada tim fasilitas bersama. Jadi bukan langsung didiskualifikasi seperti yang saya sampaikan. Harus ada pembinaan dulu, harus ada teguran dulu, harus ada dari panitia itu ada peringatan dulu Pak kepada calon. Jadi kami sampaikan boleh laksanakan bawahnya asal protokol kesehatan itu dilaksanakan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan masalah ini Pak, yang di rumah itu yang diatur yang KTP. Sementara di sekolahnya banyak dari luar desa pindah ke desa Kepasadan, karena di sini ada perumahan. Artinya dari warga lain pindah ke Kepasadan. Apakah KTP itu minimal berdomisili 6 bulan? Karena saya dari dulu belum diatur. Akhirnya mulai sekarang ada pindah di sini. Apakah itu bisa dimasukkan kepada pemilih tambahan? Terima kasih. Sebenarnya bukan tidak diatur di Perbu, diatur juga di Perbu sebelumnya, Perbu 54 ada juga. Sudah berdomisili minimal 6 bulan. Seperti yang disampaikan Pak Nyaman tadi, ini yang dipakai Perbu 54 dan Perbu 15 ini, tapi Perbu 54 tetap dipakai. Cuma sebagian dari Perbu 54 itu dirubah dengan Perbu 15. Nah, terkait yang KTP itu Pak sudah ada di Perbu 54. Jadi didatakan aja kalau memang sudah berdomisili lebih dari 6 bulan. Saya kira itu. Saya nambah lagi nih Pak ya. Saya bagian betul-betul ya. Jadi terkait pemilih itu hukum negara kita adalah hukum positif. Hukum positif itu dibuktikan dengan administrasi. Contoh misalnya, ada warga di dalam ketentuan Pergub menikah,
belum berusia 17 tahun tapi menikah, ya kan? Boleh tidak berusia 17 tahun tapi menikah. Setelah kami tanyakan, kita berdasar pada hukum positif. Hukum positif itu harus dibuktikan dengan surat nikah. Harus dibuktikan dengan surat nikah. Kalau dia memang menikah, dia usianya belum 17 tahun, boleh secara aturan dia mendapat, tapi dibuktikan dengan akta nikah. Nah, sekarang biasanya yang saya tahu, Pak, KUA itu tidak mengeluarkan akta nikah kalau usianya belum 17 tahun. Ya, nah kecuali sidang, ya kan? Ya silakan. Kalau misalnya itu dimasukkan, asal yang bersangkutan itu bisa membuktikan itu, monggo. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya jangan, Pak. Kita punya dasar daripada nanti kita dituntut secara tata usaha negara nanti hasil perhitungannya. Di dalam proses penetapan DPT ini akan mengundang calon, Pak. Akan mengundang calon. Dan calon diminta untuk menandatangani. Silakan DPS itu dikoreksi, DPT itu dikoreksi, Pak. Nanti di saat penetapan DPT calon akan diundang. Kalau misalnya setuju, itulah yang akan menjadi dasar. Tidak boleh ada tambahan lagi. Kalau sudah DPT ditetapkan, ternyata boleh cecer misalnya, Pak. Aduh, kasar boleh cecer. Kalau sudah DPT ditetapkan, tidak bisa. Meskipun itu benar-benar ini beda loh, Pak, ya, dengan pilkada ya, Pak, ya. Kalau pilkada DPT ditetapkan, terus kita memang benar-benar punya KTP, masih bisa, Pak, di atas jam 12. Kalau pilkada tidak bisa. Ya, kalau sudah DPT ditetapkan, meskipun dia benar-benar warga desa sini, tidak bisa. Ini yang perlu dipahami ya, Pak, ya, ya, dalam prosesnya. Terus apakah yang domisili? Domisili itu domisili belum tentu penduduk, Pak. Yang dikatakan penduduk di sini adalah yang ber-KTP. Bisa saja orang Batak-Batak berdomisili di sini sudah 1 tahun lebih, tapi dia bukan penduduk kertas satu. Dia penduduk Batak-Batak, karena KTP-nya Batak-Batak. Apakah punya hak pilih di sini? Tidak punya, Pak. Meskipun dia sudah 5 tahun saja di sini, misalnya, tapi dia bukan penduduk sini. Dia penduduk Batak-Batak. Jadi buktikan dengan KTP. Makanya DPS itu diperoleh dari hasil pendataan dari dinas kependudukan yang diterbitkan KPU. Karena itu berdasarkan NIK sudah ada NIK-nya itu sudah. Jadi sudah tercantum. Kalau misalnya yang baru harus 6 bulan sebelum hari H. Hari H-nya adalah tanggal 8 Juli. Maka 6 bulan, ditarik 6 bulan. Dia harus berKTP di sini tanggal 8 Januari. Tapi kalau bagaimana kalau sudah ada masuk misalnya, Pak? Kalau misalnya calon tidak mempermasalahkan, misalnya Pak sudah tanda tangan semua, ya gimana lagi? Tidak bisa. DPT itu hanya bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Kalau memang sudah ditetapkan, terus ada calon yang protes, itu bisa dicoret. Bisa dicoret dari DPT, Pak. Berkurang boleh, misalnya dia sudah ditetapkan KTP pada tanggal 30 Mei. Misalnya bayar tanggal 30 Mei itu sudah ditetapkan DPT. Tanggal 1 Juni dia pindah, Pak, mengajukan pindah, dan KTP-nya pun juga sudah dicoret dari kertas satu. Ya sudah, Pak, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya fungsi perangkat itu di situ juga, Pak. Asal nanti bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Intinya kalau mau nambah harus ada pembuktian. Di dalam KTP dan IKK itu ada tanggal cetak. Kapan pindahnya itu bisa direkod dan dicapai. Dia kapan pindah jadi penduduk di kertas saja itu bisa rekod, bisa terekam. Kalau memang nanti dibutuhkan harus kesana. Jadi hukum kita hukum positif, ya, hukum positif. Domisili belum tentu penduduk kertas saja. Yang boleh memilih hanya penduduk kertas saja yang dibuktikan dengan KTP. Tidak punya KTP apakah ada? Ada, Pak. Tapi kalau misalnya memang disepakati oleh calon dan panitia, monggo. Ya.
Ya, ya dia lansia sudah memang dari sini dari dulu memang di sini. Lansia misalnya dia lansia di sini, memang dari dulu di sini, tapi dia tidak punya KTP. Maka oleh panitia dan kalau disetujui, monggo Pak. Kalau misalnya dipermasalahkan baru kembali kepada hukum positifnya. Paham ya Pak ya? Ya. Intinya kalau tidak ada yang mempermasalahkan, kalau ada yang mempermasalahkan kan gitu Pak. Ya kan kalau sudah sama-sama sepakat, apa yang mempermasalahkan? Tidak ada Pak yang mempermasalahkan. Yang repot di awal tidak mempermasalahkan, kalau di belakang mau mempermasalahkan. Ini kan saya tak benar nih Pak, saya katakan. Nah itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dua pertanyaan barangkali lanjutkan saya dapat camat agar terkait dengan status provinsi dengan KTP. Di kertas ada ini kalau tidak salah, saya ingat ada satu pengalaman. Mohon nanti dijelaskan karena juga ada satu persoalan. Kalau masyarakat tidak paham, nantinya ada satu perdebatan. Apalagi terkait dengan Bangladesh. Di masyarakat saja itu yang saya tahu yang mudah-mudahan sudah artinya sudah ada satu perubahan. Kalau Bapak Ibu tahu itu di wilayah timur itu dulunya itu KTP kertas saja. Maaf kalau saya contoh, jadi nggak apa-apa camat umpamanya sekarang buat rumah sudah di sini sekian tahun, Pak Camat ber-KTP sini, tapi dulu karena menginginkan negara, kalau ada pilkades itu miliknya negara. Ini terjadi, ada memang. Jadi Pak Camat tidak tahu itu. Alasannya jauh dikatakan mungkin sekarang pun kepala desa Kalimongo itu berdua sedikit kertas saja. Bisa-bisa di bagian utara itu masuk Kalimongo karena terlalu jauh. Ini yang pertama, mohon dijelaskan. Yang kedua, mohon maaf mungkin tidak ada niat untuk masuk ke teknis. Sebenarnya cuma saya mau beri gambaran karena Pak Camatnya baru. Di dalam perekrutan panitia itu, di sini biasanya selalu pertimbangannya kepada pertimbangan perwakilan wilayah. Dusun Pak Camat barangkali perlu diketahui, di sini ada 4 dusun. Yang kebetulan satu dusun itu hanya membawahi 1 RT. Ya, ada yang satu dusun itu membawahi 3 RT. Yang ingin saya sampaikan, tadi sudah agak tahu meskipun saya tidak pegang bukunya peraturan buatinya, nanti saya banyak belajar juga. Karena di pembentukan di KPPS nanti kalau memang maksimal hampir 500 itu harus satu KPPS. Tapi kan satu wilayah itu bisa kurang. Artinya begini, nanti perekrutannya itu bisa-bisa tak muat yang banyak. Contoh sekarang wilayah dusun A, kalau lebih ya nggak ada masalah sebenarnya. Ini sisanya biasanya nanti didominir oleh yang tidak punya banyak suara. Banyak sekarang bawahnya Kampung Baru 400 ya. Ini kan numpang ke dusun berikutnya, tapi itu untuk mencapai 500. Kan kira-kira seperti itu. Untuk mencapai 1 KPPS itu 500 hasil. Iya.
kan logikanya seperti ini Pak. Kalau punya kertas ada harganya kurang lebih katanya ketua BPD itu 2.800, logikanya kan bagi 500. Enggak seperti itu. Nah sekarang per dusun semuanya 600. Oh beli 2, paham. Berarti maksudnya seperti itu. Nah, makanya Pak, tolong mungkin saya bertanya memang kurang paham, karena nanti kalau kurang dipahami itu yang terjadi perdebatan. Itu adalah maksudnya. Karena pertimbangannya itu per wilayah. Sampai saat ini kertas saja itu Pak, barangkali saya tidak sampai ke pulau lah, ke desa terpencil. Ini paling sedikit artinya, hanya 8 RT, maka hanya per RT, padahal di peraturan ketentuan itu wilayah. Karena kebetulan saja kita 8. Mungkin itu Pak, orang punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, warga Kertasate mekannya benar. Saya tidak ingin membahas rumah tangga orang lain. Saya ingin membahas rumah tangga Kertasate. Kalau misalnya keluarga sang A, tapi kakak B, keluarga sang A, kita kakak B, kau berkata, kalau saya B berkata, rumah tangga kau dan saya berapa, ya kan? Seharusnya kalau maksudnya A. Jadi kalau misalnya panitia itu melaksanakan, ada saja kalian baru itu melaksanakan juga sekarang, tidak boleh. Akan saya sampaikan tidak boleh kalau warga Kertasate ya pemilihnya di Kertasate, tidak boleh ke kalian barat gitu. Memang kadang mungkin karena dia berdomisili atau asli kalian barat, tapi tidak punya hak untuk memilih di kalian barat. Kalau misalnya KTP-nya adalah Kertasate, kita tetap akan menentukan bahwa yang bersangkutan itu memilih di Kertasate. Kalau misalnya dia juga terpilih di kalian barat, ada saja saya yang jadi benar. Saya akan larang kalian barat itu untuk memasukkan yang bersangkutan sebagai pemilih di kalian barat. Tidak boleh. Kalau misalnya sudah terjadi, bukan pilkada Pak, misalnya kan. Sekarang kita berbicara pilkada, sekarang kita rasakan. Intinya kalau yang bersangkutan itu penduduk Kertasate yang dibuktikan dengan KTP Kertasate, ya dia punya hak di Kertasate. Ya, dia punya hak di Kertasate, bukan punya hak di tempat yang lain. Kalau misalnya memilih 2 kali di 2 desa, pasti ada satu yang salah gitu. Pasti ada satu yang salah di antara yang 2 itu, karena sekarang KTP kita NIK-nya itu tidak bisa ganda, tidak bisa ganda. Nah, terus yang kedua, dusun itu bukan 2.500, itu pasti 5 TPS. Tadi sudah saya sampaikan, 2.500 itu belum tentu 5 TPS, bisa saja 7 TPS, bisa 8 TPS. Contoh misalnya 2.500 yang satu itu saya itu sesitu karena kasar saya 2 setengah nggak boleh maka 400 sangat repot dengan intinya ini tidak boleh dusun satu ini meskipun ini orang 500 ini dipindah ke tidak bisa. Basisnya dusun, tadi kan sudah saya sampaikan, penentuan pemenang itu kalau misalnya tiba, dia itu menang di dusun dengan DPD terbanyak. Kalau misalnya ada satu dusun hak pilihnya cuma 300, jadi 300 cuma 1 TPS. Yang dusun sebelah itu 502, ini bukan ada 2 Pak. Tidak bisa Pak, secara ketentuan maksimal 500, maka harus dibagi 2. Itu 2 TPS. Tidak bisa yang 2 itu masuk ke yang 300.
untuk bisa membenarkan gitu Pak, nggak bisa. Tetap dia itu ke TPS 502 itu dibagi dua. Bisa dipahami Pak? Benar-benar. Pak, begini Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Wilayah kita itu paling ujung adalah meteorologi Pak. Ya, sisi kanan itu adalah warga RKTP dan negara. Padahal dia sudah bertahun-tahun dari dunia yang di situ Pak. Dia tidak selama itu ternyata tidak diakui untuk berpasangan Pak, karena mereka tidak punya KTP, padahal dari nenek moyangnya mungkin dia sudah berada di lingkungan Kertasada. Pak, itu kan kebetulan berbatasan, kan gitu Pak. Yang tidak berbatasan saja pernah kok Pak. Dia dari nenek moyang itu ada di Kertasada, ada dia penduduk anggota. Apakah punya hak pilih di Kertasada? Tidak. Sesuai KTP Pak, dasarnya adalah KTP. Dia ada di perbatasan karena ingin, meskipun dia wilayah di Kertasada, tetapi dia KTP-nya ada kabar. Iya kan? Kan seperti itu Pak. Ya dia berdasarkan KTP Pak. Berdasarkan KTP. Berarti dia memang bukan keluarga Kertasada meskipun dia berdomisili di Kertasada. Jangan paham ya Pak. Ya. Terus tadi ada yang saya tidak lupa terkait dengan komposisi panitia ya Pak. Kalau salah ya Pak ya. Tadi sudah saya sampaikan komposisi panitia itu didasarkan pada forum musyawarah desa. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan semua dusun harus terwakili. Tidak. Tidak ada kewajiban semua dusun terwakili. Itu tergantung dari forum musyawarah desa. Mau yang banyak yang mana? Nilai dipasarkan kepada forum musyawarah desa. Contoh misalnya, ini saya kasihkan contoh lagi Pak. Dusunnya ada 10. Sementara penduduknya cuma 1000. Saya anut ke Pak Tora sama nah saya misalkan penduduknya saya bisa dengar kalau penduduknya baru 10. Apakah mungkin saja gitu Pak ya? Mungkin saja tersebar dusun satu sektor. Di dalam komposisi panitia itu maksimal panitianya cuma 7 orang. Apakah masing-masing dusun harus ada satu-satu? Tidak mungkin Pak. Kalau misalnya ada 10, berarti ini 10 dusun ini harus ada perwakilannya. Minimal ini 10 orang. Padahal di dalam ketentuan maksimal itu cuma 7 orang. Makanya dusun itu tidak menjadi dasar harus terwakili di dalam struktur kepanitiaan, tapi menjadi pertimbangan dari forum musyawarah desa. Makanya forum musyawarah desa ini adalah forum tertinggi di desa. 4 dusun ini 9 orang Pak, di sini Pak 9 orang. Bisa saja komposisinya 2, 3. Yang 3 kebetulan masuk kepada dusun yang paling kecil penduduknya. Apakah boleh? Boleh. Orang itu disepakati di forum musyawarah desa. Yang tidak boleh dari 9 itu tidak ada unsur perangkatnya, itu tidak boleh Pak. Dari 9 orang itu tidak ada unsur perempuannya, itu tidak boleh. Lagi apa? Dari kami biasa perangkat sumber sewa masalah, ini tidak boleh Pak. Kalau masalah komposisi dusun itu kami pasarkan kepada forum musyawarah desa. Dan 4 dusun itu ternyata hanya ada 3 dusun. Apakah boleh? Asal nanti TPS-nya per dusun ada. Bisa dipahami Pak ya? Makanya besok lusa silakan materinya rencananya seperti apa disampaikan di forum. Bisa musyawarah mufakat gimana ini masing-masing dusun harus ada enggak? Nah, usah. Katanya kan sepakat. Kalau misalnya tidak sepakat saya harus ada. Yang satu pilihnya tidak harus. Yang penting yang sepakat harus ada, yang mana berapa orang, yang tidak sepakat yang berapa orang. Kan itu Pak yang hanya nanti Pak. Ya, terima kasih Pak.
pemimpin Ustaz Sayyid Husaini Dr. Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rahmatan wa afiyatan fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa ala umuri kulliha wa inna ma khashyatu dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka min shururi rahmatika wa sayyidina Muhammad والذين آمنوا به والسلام من كل إثم ورسولنا ونجاة من النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة